Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Nur Hamid di Yogyakarta. Dengan siapa di mana? Diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif dengan tema fikih ibadah bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin, hafizahullahu ta'ala. Yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat dan juga salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama 1 jam ke depan, kurang lebih, kita akan belajar bersama, menimba ilmu bersama, dan juga mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kita, ataupun pertanyaan yang dilontarkan secara langsung kepada Ustadz. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini Ustadz telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz ya? Semuanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ustaz ya untuk menjawab pertanyaan yang masuk nantinya Ustaz? Insyaallah. Masya Allah. Allah barik fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita doakan juga semoga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, juga kami informasikan bahwasanya live interaktif kali ini juga disiarkan di beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio RTVC, ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, ada Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan kami juga mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat singkat dari guru kita, dari Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah fakta yang tidak boleh kita lupakan, yaitu fakta bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ini adalah sebuah kenyataan dan fakta yang tidak boleh kita lupakan. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan hamba dengan Tuhannya, dan juga hubungan antara makhluk dengan khaliqnya. Dan ini adalah hubungan atas bawah yang paling mutlak. Kalau kita mengingat fakta ini, maka kita akan bisa baik insyaallah. Kita akan bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingat bahwasanya kita adalah hamba Allah. Sebaliknya kalau kita lupa akan fatwa ini, sebaliknya kalau kita lupa akan fakta ini atau lalai darinya, maka kelalaian tersebut berpotensi untuk membawa kita untuk sombong atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat fakta ini sebagai sebuah kemuliaan. Artinya justru ketika seorang hamba menyadari bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyempurnakan penghambaan dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru malah menjadikan dia mulia di sisi Allah dan terangkat derajatnya. Sebaliknya, mereka yang ingin keluar dari
penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyangka bahwasanya ada kedudukan di luar sana yang lebih baik daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah salah besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang ingin keluar dari penghambaannya kepada Allah atau menyangka bahwasanya ada maqam atau kedudukan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling bodoh, bahkan dia adalah orang yang paling sesat. Jadi kita harus melihat penghambaan ini sebagai suatu fakta yang tidak boleh kita ingkari, suatu fakta yang tidak boleh kita lupakan, bahkan kemudian mensyukurinya karena itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk menyempurnakan penghambaan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menyempurnakan kerendahan kita kepada Allah, karena hamba itu rendah, hamba itu kerdil. Maka semakin kita merendah, semakin kita menghibah, semakin kita sering meminta dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu justru malah semakin menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalau kita menghamba, merendah, menghibah, sering meminta kepada orang lain, maka itu justru akan merendahkan kita. Tapi kalau kita memintanya kepada Allah, merendahnya kepada Allah, menghibahnya kepada Allah, keluh kesahnya kepada Allah, menunjukkan kelemahan kita kepada Allah, maka itu justru malah mengangkat derajat kita dan menjadikan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan maqam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat, semakin kita menepati perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, maka berarti semakin sempurna ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa bahwasanya kita adalah hamba Allah. Syukuri fakta bahwasanya kita adalah hamba Allah, karena itu adalah kedudukan yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara bentuk syukur itu adalah berusaha menyempurnakan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin merendah di hadapannya dan juga dengan semakin taat dan patuh kepadanya. Insyaallah dengan begitu kita akan terus berada di dalam koridor, kita akan terus bersemangat dan rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sebaliknya menjadi orang yang sombong dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat senantiasa melaksanakan apa yang telah kita pelajari. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, kita mulai sesi kali ini dengan pertanyaan dari website terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan pertama dari saudara kita, Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita mengucapkan Alhamdulillah saat bersin di tengah sholat? Dan bila iya, apakah yang mendengar juga wajib menjawabnya? Jazakumullahu khairan. Ya, baik. Jadi dalam sholat ya kita dilarang untuk berbicara atau ngobrol, berbicara atau ngobrol, dan ini yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, Inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh sholat ini ya, tidak sah di dalamnya ada obrolan manusia. Jadi sholat itu isinya adalah tasbih, ya, tahmid, ya, kemudian zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dalam salat kita ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan dalam sujud atau sebelum salam. Kemudian kita juga boleh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan surga ketika melewati ayat-ayat rahmat. Ya, jadi kalau
Nabi Muhammad SAW ya membaca ayat-ayat rahmat, maka beliau dan para sahabat berhenti sebentar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala turunnya rahmat atau surga atau yang semacamnya. Sebaliknya ketika beliau melewati ayat-ayat azab, maka Nabi Muhammad SAW biasa berhenti sejenak untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking beliau menghayati ayat yang beliau baca, saking beliau menghayati ayat-ayat tentang rahmat, juga ayat-ayat tentang azab, maka sebagai wujud amalnya adalah beliau meminta rahmat dan surga ketika melewati ayat-ayat rahmat, dan berlindung dari neraka ketika melewati ayat-ayat azab atau ayat-ayat tentang neraka. Nah, jadi ini adalah permintaan yang berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terhitung sebagai obrolan sesama manusia. Kalamun nas tadi yang disebutkan dalam hadis yang dilarang salat adalah maksudnya obrolan sesama manusia ya. Maka dengan demikian ya, seperti mengucapkan alhamdulillah ya dalam salat kita ya, maka ini adalah termasuk zikir juga ya, ini termasuk zikir juga. Dan masalahnya adalah ketika kemudian ada orang yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah ya, kemudian ini seperti terjadi obrolan di situ ya. Nah, jadi ini Allah Ta'ala alam, kita perlu mengambil kehati-hatian ya, karena ada unsur ya saling mengobrol di antara orang yang mendengar bersin ya, kita kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka ini ada satu bentuk ya obrolan ya, maka ini dikhawatirkan masuk dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, inna hadhihi shalah la yasuhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguh salat ini ya tidak boleh di dalamnya ada obrolan manusia ya, maka hendaknya hal tersebut dihindari, dan kita boleh saja ya untuk mengucapkan alhamdulillah ya, namun tidak dikeraskan hanya untuk diri kita ya, karena ini termasuk kategori zikir ya, zikir sesama antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, maka insyaallah itu tidak termasuk dalam kalamun nas yang dilarang ya, tapi saling menyahut ya seperti ada obrolan, maka ini dikhawatirkan masuk dalam hadis yang disebutkan di depan tadi. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari saudara Denny. Baik, masih dengan pertanyaan dari website. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Farid di Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, boleh atau tidak jika kita sedang safar, lalu ketika sampai tujuan kita masih mengqashar sholat? Jazakumullahu khairan. Ya, baik, ketika kita berangkat dari desa kita atau kota kita ke tempat tujuan, maka saat kita sampai di kota tujuan kita masih disebut sebagai musafir sampai nanti kita kembali ke desa atau kota tempat tinggal kita. Nah, jadi ketika kita sudah sampai di kota tujuan, kita tetap disebut sebagai musafir. Ya, bedanya adalah ya, dengan kondisi ketika kita masih di kereta atau di pesawat atau di bis atau di kendaraan pribadi kita. Bedanya adalah ketika kita masih berjalan itu disebut sebagai kondisi jaddus sair. Kita musafir dan kita sedang jaddus sair, artinya perjalanannya sedang serius, kita sedang melakukan perjalanan yang sesungguhnya. Nah, ketika kita sudah sampai di sebuah kota, misalnya kita sedang berangkat menuju Surabaya atau Jakarta atau Semarang ya, maka saat tiba di sana kita masih disebut sebagai musafir, tapi kondisinya adalah tidak sedang jaddus sair, kita sedang rehat, kita sedang turun ya, kita sedang turun di kota tempat tujuan kita. Tapi apakah kita masih musafir? Jawabannya iya, kita masih musafir. Nah, dengan demikian maka berarti kita masih boleh memberlakukan hukum-hukum safar. Seperti misalnya mengqashar salat atau menjamak salat, masih boleh dalam kondisi seperti itu. Hanya saja ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita sedang tidak jaddus sair, maka kita tidak boleh untuk mengqashar salat lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika seseorang sedang turun ya, sudah sampai di kota tujuannya,
maka di sini dia tidak boleh untuk mengqasar salatnya, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengqasar salat ketika beliau sedang jaddus sair. Nah, jadi itu bedanya ya, bedanya antara kondisi saat kita sedang berjalan, kita sedang di atas pesawat atau kereta atau bis, dengan ketika kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi sama-sama masih musafir, hanya saja ketika sudah sampai di kota tujuan maka kita musafir, hanya saja tidak jaddus sair, kita sedang tidak berjalan. Ya, dan menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, kita masih boleh untuk mengqasar salat, menjamak salat dan lain sebagainya. Hanya saja ya, kalau kita bisa datang ke masjid, ya kita salat bersama orang-orang mukim, maka yang terbaik adalah kita salat di masjid dan salat dengan cara salat mereka, yaitu dengan itmam. Nah, kita menjadi makmum, kemudian kita itmam, ya kita menyempurnakan salat kita, yaitu dengan 4 rakaat dan masing-masing pada waktunya. Nah, jadi ini yang terbaik. Namun kalau misalnya kondisi kita masih capek, ya kita barangkali salat sendiri di rumah, ya atau salat bersama teman-teman musafir kita di masjid, maka kita boleh untuk mengqasar salat tersebut. Ya, pengecualiannya adalah saat kita sedang salat di belakang orang-orang mukim, maka kita salatnya adalah itmam, yaitu menyempurnakan salat yang 4 rakaat tanpa diqasar. Ya, baik, jadi intisarinya adalah bahwasanya ketika kita sudah sampai di kota tujuan, ya, sebelum kita kembali ke negeri atau kota atau desa kita, maka berarti kita masih musafir, dan oleh karenanya kita masih berlaku untuk kita hukum-hukum safar seperti qasar, jamak dan lain sebagainya. Yang termasuk juga tidak berpuasa. Ya, ini masih berlaku karena kita masih musafir dan kita belum kembali ke negeri kita. Alhamdulillah. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ummu Farid di Lubuk Linggau. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Anas Burhanuddin selaku pemateri kita pada kesempatan kali ini dengan tema fikih ibadah, dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan telah terhubung bersama kami penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini, ada Ibu Fatimah di Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, saya perhatikan seorang imam ketika akan sujud dan ketika setelah selesai sujud mau berdiri, itu mereka selalu bergerak untuk memposisikan berdirinya. Apakah hal seperti itu masih diperbolehkan atau seperti apa, Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergerak untuk memposisikan diri ya ketika kita akan turun menuju sujud atau saat kita bangun menuju sujud ya. Ini termasuk gerakan yang ringan ya, gerakan yang ringan yang untuk maslahat sholat ya, dilakukan untuk maslahat sholat, dan bisa jadi kita tidak bisa menghindarinya ya, sesuatu yang memang merupakan kelaziman ya dari gerakan sholat kita. Maka jika itu adalah gerakan yang ringan dan sedikit, maka ini termasuk gerakan yang boleh dan dimaafkan ya. Jadi dia tidak termasuk gerakan yang menafikan kekhusyuan kita dalam sholat, yaitu gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, maka gerakan yang di luar sholat yang tidak ada hubungannya, yang tidak bisa kita hindari, yang bukan merupakan bagian dari gerakan sholat, inilah yang kalau kebanyakan maka dikhawatirkan bisa membatalkan sholat kita. Ya, adapun gerakan-gerakan kecil, apalagi untuk maslahat sholat, ya, maka ini tidak masalah. Ya. Ya, para ulama menyebutkan ya di antara contoh gerakan yang bisa membatalkan sholat adalah melompat. Ya, melompat tanpa ada kebutuhan. Ya. Jadi kita sedang sholat, ya, kemudian kita melakukan lompatan, meskipun hanya satu lompatan, tapi ini adalah sebuah gerakan besar. Nah, maka seperti ini yang bisa menjadi pembatal sholat kita. Ya.
Adapun gerakan-gerakan kecil, ya, seperti misalnya bergeser sedikit, ya, ini tidak masalah. Ya. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW di mana beliau ketika akan naik dari sujud, ya, ketika beliau akan pindah ke rakaat berikutnya, maka beliau duduk sejenak. Ya, ini kan duduk sejenak ini kan sebenarnya kan termasuk bentuk memposisikan diri, ya, agar tidak terjengkang, ya, agar tidak terlalu cepat gerakannya, ya, agar tidak kaget. Nah, maka beliau duduk sejenak sebelum bangkit. Ya, maka ini tentunya karena dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini adalah sunnah secara mutlak. Nah, sebagian lagi melihat itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah tua. Ya, maka ini hanya sunnah untuk mereka yang membutuhkannya saja. Artinya boleh untuk orang yang sudah tua atau yang memiliki kondisi fisik tertentu. Ya, sedangkan yang tidak butuh untuk duduk sejenak istirahat, maka hendaknya dia langsung berdiri. Ya. Ini adalah beberapa sudut pandang pendapat para ulama terkait hadis tersebut. Tapi intinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hadis ini beliau melakukan kegiatan, ya, kegiatan berupa memposisikan diri sebelum bangkit. Ya. Beliau persiapan dulu. Ya. Beliau memposisikan diri beliau, baru kemudian setelah siap, ya, beliau naik ke atas untuk pindah ke rakaat berikutnya. Nah, jadi yang seperti ini tidak masalah, ya, bahkan terkait dengan duduk istirahat ini hukumnya adalah sunnah, ya, menurut sebagian ulama. Ya, jadi yang dilarang adalah gerakan-gerakan yang tidak terkait dengan sholat, yang bisa kita hindari, atau yang terlalu berlebihan, ya, yang menafikan kekhusyuan. Ya, para ulama menyebutnya sebagai gerakan yang besar yang menafikan kekhusyuan. Ya, adapun gerakan-gerakan kecil yang tidak, ya, terhitung menafikan kekhusyuan, apalagi kalau dilakukan untuk maslahat sholat, maka itu adalah gerakan yang boleh dan tidak apa-apa. Walhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Fatimah di Jambi. Baik, penanya berikutnya ada Bapak Soleh Haji di Depok. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika seorang makmum sholat berjamaah, sholat subuh, Ustaz, di mana makmum itu berpendapat atau berkeyakinan bahwa kunut subuh itu hadisnya dhaif, atau kunut subuh itu termasuk bid'ah begitu. Yeah. Nah, dia bermakmum dengan imam yang sholat subuh. Yeah. Nah, lalu makmum itu karena berpendapat seperti itu dan berpendapat bahwa, ya, bila sholat maka lihat apa yang Rasul lakukan sholat gitu. Baik. Dengan pandangan seperti itu, makmumnya pada saat imam mengangkat tangan untuk dalam berdoa kunut, dia tidak mengangkat tangan gitu, Ustaz. Ya, baik. Karena pandangan seperti itu, ya. Karena kalau dia mengangkat tangan, dia bertentangan dengan hati nuraninya, baik, yang menganggap itu bid'ah begitu. Nah, bagaimana sikap makmum tersebut seperti itu, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi masing-masing orang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Ya, seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan, dan dia juga akan dibebankan perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, ayat yang sama dipakai oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk berdalil bahwasanya masing-masing itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang dia yakini. Nah, jadi kalau dia meyakini bahwasanya
kunut subuh misalnya adalah sunnah, seperti yang diyakini oleh para pengikut mazhab Syafi'i, maka berarti keyakinan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghisab dia berdasarkan keyakinan ini. Ya, sebaliknya kalau seseorang ya meyakini bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah ya, dan ini juga kita tidak bisa nafikan ya, karena di sebagian riwayat disebutkan itu adalah muhdats. Maksudnya sebagian athar ya dari sahabat Rasulullah SAW itu adalah muhdats, terlepas dari bahwasanya para ulama nanti memiliki pembahasan apa yang dimaksud dengan muhdats ya dalam athar para sahabat ini. Artinya kalau seseorang memiliki keyakinan seperti itu dan levelnya seperti yang disebutkan oleh Bapak Saleh Haji tadi, memang meyakini itu tidak disyariatkan, bahkan dia meyakini itu bid'ah atau muhdats ya, maka konsekuensinya adalah dia tidak mengikuti imam dalam hal itu. Karena kita prinsip kita dalam menaati imam, termasuk juga prinsip kita dalam menaati waliul amr yang diperintahkan oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah kita mentaati dalam kebaikan ya, mentaati dalam hal yang positif yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang pemimpin atau seorang imam mencontohkan hal yang buruk yang bertentangan dengan tata cara sholat, atau bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang membuat sholat kita batal, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maksudnya adalah dalam hal-hal yang baik. Adapun dalam hal-hal yang salah, yang menyelisih, maka kita tidak boleh untuk menepati dan mengikuti gerakan imam. Ya, jadi itu ada pengecualiannya. Maka kalau seorang makmum ya sampai pada level meyakini bahwasanya suatu amalan itu bid'ah, maka tentunya dia tidak boleh untuk mengikuti imam ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah konsekuensi ya, dari keyakinannya, dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinannya. Tapi saya ingin melontarkan ya sebuah pendapat yang barangkali lebih moderat, yang lebih soft, yaitu mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan kunut subuh ini. Nah, kita mengetahui bahwasanya seorang Imam Syafi'i ya, pendapatnya adalah bahwasanya kunut subuh itu termasuk sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang sangat penting, yang mendekati rukun, yang tidak boleh ditinggalkan, dan kalau kita meninggalkannya secara tidak sengaja, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ini adalah sebuah fakta ya, pendapat Imam Syafi'i yang sudah ada dari zaman dahulu ya, dari abad ke-2 Hijriyah. Pendapat ini sudah beliau sampaikan. Maka ini adalah masalah ikhtilafiyah dari zaman dulu ya, dari zaman salafus saleh ya. Maka ini adalah sebuah perbedaan pendapat yang mu'tabar. Jadi kalau kita berbicara tentang bid'ah, maka ada bid'ah yang diperselisihkan di antara para ulama. Makanya beberapa ulama yang tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau tidak mendukung pendapat yang menganjurkan kunut subuh. Tapi ketika beliau ditanya tentang apa sikap seorang muslim ketika dia sholat di belakang orang yang kunut subuh, sementara dia tidak berpendapat sunnahnya kunut subuh, kata beliau, ya ikut. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, sementara beliau melihat ini masih bukan termasuk perkara sunnah bid'ah, atau minimal dia adalah masalah bid'ah yang diperselisihkan di antara para ulama, bukan sesuatu yang disepakati. Jadi mempertimbangkan itu, maka beliau berpendapat bahwasanya hendaknya makmum yang tidak meyakini sunnahnya kunut subuh tetap ikut mengangkat tangan dan mengamini. Kenapa? Karena ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama dari zaman dahulu. Nah, ini adalah sebuah pendapat yang saya yakin ya, saya meyakininya seperti itu, maka saya ingin merekomendasikannya juga kepada para pendengar ya, termasuk Bapak Saleh Haji ya. Ini barangkali adalah pendapat yang layak untuk kita pertimbangkan dan bisa membuat kita lebih memahami ya peta perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan-permasalahan seperti ini.
Nah, sebaliknya kawan-kawan kita yang meyakini ya kunut subuh adalah sunnah abad yang harus diganti dengan sujud sahwi kalau kita tidak melakukannya. Maka ketika mereka misalnya sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, maka mereka tidak perlu meyakini sholat mereka tidak sah atau harus kunut subuh sendiri. Karena ini sekali lagi masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Dan dalam mazhab Syafi'i pun dijelaskan bahwasanya kunut subuh itu tidak harus sepanjang yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Para pengikut mazhab Syafi'i tidak harus panjang itu. Menurut mereka kunut subuh itu bisa minimalis saja, ya. Bisa dengan membaca doa pendek, ya, misalnya Allahumma hdini fiman hadait, terus sudah. Atau bahkan mengucapkan Allahumma ighfirli, cukup, karena kunut itu artinya adalah doa. Nah, jadi tidak perlu merasa ya belum melaksanakan kunut subuh dan harus mengganti dengan sujud sahwi sendiri padahal imamnya tidak sujud sahwi. Ini kan malah menyelisihi. Ya. Jadi Anda cukup memahami perbedaan pendapat ini, kemudian melaksanakan kunut subuh yang minimalis dengan doa yang pendek. Jadi saat kita bangun dari ruku, ya setelah kita bangun dari ruku ya di rakaat kedua subuh, cukup kita tambahkan misalnya Allahumma ighfirli atau Allahumma hdini fiman hadait, kemudian kita ikut sujud ya bersama imam. Dan itu sudah cukup, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan Bapak Saleh Haji. Ya, semoga bisa mencerahkan dan menambahkan wawasan. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji di Depok. Baik, penelpon berikutnya ada Ibu Hamba Allah di Jakarta Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu, pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya tadi tuh sholat asar. Nah, pertama sih perasaan udah istilahnya tertutup lah aurat. Nah, setelah baca salam, saya nengok ke belakang, nggak taunya kaki saya kelihatan sedikit. Nah, apakah itu sholatnya harus diulang lagi atau gimana? Iya, baik. Hanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tersingkapnya aurat yang sedikit aurat yang tidak disadari oleh orang yang sedang sholat ini termasuk kesalahan yang dimaafkan, ya. Sehingga tidak berdampak pada batalnya sholat atau orang yang sholat harus mengulanginya lagi, ya. Nah, jadi tersingkapnya sedikit rambut yang kemudian kembali ditutup, ya. Atau tersingkapnya kaki ya yang tidak kita sadari, ya, kita baru menyadarinya setelah kita selesai sholat, ya. Maka yang seperti ini tidak apa-apa, ya, dan tidak berdampak pada batalnya sholat kita atau kita harus mengulang sholat lagi, ya. Alhamdulillah. Jadi sholat Anda sah, alhamdulillah. Tapi nanti ke depan harus lebih hati-hati lagi, harus lebih hati-hati. Hendaknya sebelum sholat kita pastikan ya bahwasanya semua aurat sudah tertutup. Dan kalau sekiranya di tengah-tengah sholat ya ada yang tersingkap dan kita menyadarinya, maka hendaknya kita segera menutupnya, ya, sehingga sholat kita menjadi sempurna. Baik, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Jakarta Barat. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada keluarga dengan beranggotakan bapak, ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan jika salah satu di antara mereka meninggal, siapa yang berhak memandikan jenazahnya? Jazakumullahu khairan. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Jika ada keluarga yang beranggotakan bapak, ibu, satu anak laki-laki, bapak, ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ya. Nah, dan jika salah satu di antara mereka ada yang meninggal, siapakah yang paling berhak untuk memandikan jenazahnya, Ustaz? Ya, baik. Jadi orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah ya adalah orang yang mendapatkan wasiat. Ya, jadi yang disebutkan secara langsung oleh orang yang meninggal, maka dialah yang berhak untuk memandikannya, ya.
Kemudian yang kedua ya, yang dijadikan patokan adalah bahwasanya lawan jenis tidak boleh memandikan orang lain ya. Jadi yang memandikan adalah yang satu jenis ya, kecuali kalau ada hubungan suami istri ya. Jadi kalau ada yang meninggal adalah si ibu ini ya, maka si bapak boleh untuk memandikannya. Tapi anak laki-lakinya tidak boleh ya. Ya. Demikian juga kalau yang meninggal adalah si anak perempuan misalnya ya, maka si anak laki-laki tidak boleh untuk memandikan. Kemudian si bapaknya juga tidak boleh memandikan, maka yang memandikan adalah ibunya ya. Ibunya, atau juga boleh ya umat Islam yang lain yang sesama jenis, yaitu para wanita. Sebagaimana ketika salah satu putri Nabi Muhammad SAW ya, maka yang memandikannya adalah Ummu Atiyah ya, dan timnya Ummu Atiyah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan ighsilnaha bima'in wa sidr ya, maka hendaklah kalian para wanita, para pemandi jenazah putriku, membasuhnya dengan air yang dicampuri dengan sidr. Nah, itu adalah Ummu Atiyah ya, para wanita yang memandikan ya. Nah, jadi itu sebagai contoh ya. Jadi kalau ada hubungan suami istri, maka tidak masalah ya, suami memandikan istri atau istri memandikan suaminya. Adapun yang tidak memiliki hubungan suami istri, maka yang memandikan adalah yang sesama jenis ya. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Dan kalau dalam kasus yang kedua ini ada yang mendapatkan wasiat, nah, dia adalah satu jenis ya, bukan lawan jenis, atau memiliki hubungan suami istri dan dia diberikan wasiat langsung, maka dialah yang paling berhak. Adapun kalau tidak ada wasiat, maka berarti kerabatnya lebih berhak, tapi yang sesama jenis. Kemudian kalau tidak ada kerabatnya, maka orang yang sesama jenis dari luar keluarga, dari luar kerabat ya. Seperti Ummu Atiyah, dia bukan keluarganya Nabi Muhammad SAW, ya bukan keluarganya si mayit, tapi dia adalah sesama jenis ya. Maka mereka lah yang memandikan putri Rasulullah SAW ya. Baik, semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya dan para pendengar dan pemirsa kita. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Denny. Baik, kembali terhubung bersama kami. Penanya berikutnya ada Bapak Syafaruddin di Lampung. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin tanya Ustaz? Baik, silakan Pak. Iya, bagi seorang musafir. Nah, musafir itu kan ada beberapa rukhsah yang ada. Tetapi misalnya mana yang lebih baik? Apakah dia memilih rukhsah itu atau dia beribadah seperti mukim? Nah, ini perlu minta dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ya. Nabi Muhammad SAW itu menyukai Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai untuk diambil rukhsahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya melaksanakan azimahnya. Azimah adalah hukum yang tanpa rukhsah. Jadi contoh azimah itu adalah sholat 4 rakaat dalam keadaan mukim, kemudian sholat masing-masing pada waktunya, kemudian puasa Ramadan tanpa membatalkannya. Ini namanya azimah. Dan tentunya karena ini semuanya adalah kewajiban, ya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Jadi dalam kondisi tidak musafir, tidak ada rukhsah, maka yang harus dilakukan adalah mengambil azimah ini, melaksanakan azimah ini. Jadi kita mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya tanpa dijama. Ya, kemudian kita juga melaksanakan sholat 4 rakaat tanpa diqashar. Kita mengerjakan puasa
tanpa kita membatalkannya karena tidak ada rukhsah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai dari kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu dalam kondisi normal tanpa kita kurangi, tanpa kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala juga senang kalau kita mengambil rukhsahnya saat ada rukhsah. Misalnya ketika kita sedang mengerjakan puasa, ya, tapi kemudian kita dalam kondisi musafir. Kita sedang Ramadan, kita sedang musafir, maka Allah senang ya kalau kita mengambil rukhsah kita. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama berpendapat yang terbaik adalah tidak berpuasa. Demikian juga saat kita sedang punya kewajiban sholat tapi kita sedang dalam kondisi musafir, maka Allah senang kalau kita qashar. Ya, bahkan untuk kasus qashar sholat ini yang terbaik ya menurut pendapat yang lebih kuat adalah kita mengqashar sholat. Jadi qashar itu lebih baik daripada tidak mengqashar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengqashar sholat beliau ketika beliau sedang safar. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat itmam dalam safar beliau. Nah, jadi untuk qashar secara khusus maka ini jelas. Jadi artinya pemahaman dari hadis tadi di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dari kita untuk mengambil rukhsah, yaitu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan praktek beliau. Jadi ini adalah sebuah hadis yang terkait dengan pertanyaan Bapak ya, dan berdasarkan hadis ini para ulama atau sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang terbaik adalah kita mengambil rukhsah. Tapi memang ini adalah permasalahan yang tidak lepas dari perbedaan pendapat. Ya, jadi mengambil rukhsah adalah baik, tapi mungkin juga ada baiknya kita mentafsil ya, atau memperinci permasalahan ini. Ya, jadi kita bisa lihat misalnya untuk qashar itu jelas ya. Nabi Muhammad SAW itu selalu mengqashar salat beliau. Maka untuk kasus qashar maka yang terbaik adalah kita mengambil rukhsah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk jama' ternyata hukumnya tidak sama dengan qashar. Kata para ulama, jama' itu boleh. Maka ya menjama' sholat itu boleh. Tapi kalau kita bisa mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya saat kita musafir, maka itu yang terbaik. Nah, kemudian untuk puasa para ulama juga memiliki perincian. Nah, mereka sepakat bahwasanya kalau safarnya itu berat sekali, maka yang terbaik adalah tidak berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, marah ketika sebagian sahabat beliau tetap berpuasa, padahal kondisinya sangat-sangat berat untuk berpuasa pada saat itu. Sampai beliau mengatakan ulaikal usah. Mereka yang tidak membatalkan puasa dalam perjalanan yang berat itu adalah para pemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisi safarnya adalah kondisi safar yang ringan, yang tidak terlalu berat, dan bagi kita sama saja akhirnya kita puasa bisa, tidak puasa juga oke, gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama juga, dan yang lebih kuat adalah Allah Ta'ala alam kita tetap berpuasa. Jadi kalau perjalanannya tidak berat, ya apalagi di zaman kita, di mana kita bisa menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam 1 jam, 2 jam saja dengan pesawat, atau dengan kereta yang nyaman, ya, atau dengan bis yang mewah, ya. Maka yang terbaik adalah kita tetap berpuasa. Meskipun tidak berpuasa juga boleh. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik kita tetap berpuasa. Kenapa kata para ulama? Karena dengan begitu kita lebih cepat terbebas dari kewajiban puasa. Ya, kemudian yang kedua, kita juga bisa mengerjakan puasa ini pada bulannya yang mulia, itu bulan Ramadan. Tidak perlu diqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengerjakannya bersama umat Islam. Sehingga itu menjadi ringan untuk kita, menjadi lebih ringan untuk kita. Nah, jadi intisarinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita mengambil rukhsah. Dan mengambil rukhsah itu boleh-boleh saja. Ya, bahkan kadang-kadang lebih baik
Tapi kemudian ada perincian penjelasan di antara para ulama ya tentang beberapa ibadah yang tidak sama ya. Di sebagian ibadah itu lebih baik kita mengambil rukhsah seperti dalam qasar. Nah, kemudian di sebagian yang lain kita lebih baik untuk tetap mengambil azimah dan tidak mengambil rukhsah. Seperti dalam kondisi safar yang ringan. Kemudian juga dalam kasus menjamak sholat itu menurut para ulama jamak boleh tapi lebih baik kita sholat pada waktunya masing-masing. Nah, jadi seperti itu perinciannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Syarafuddin. Baik, penelpon berikutnya ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apakah sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat juga diiringi dengan membaca takbir Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat tidak perlu ditambahi dengan takbir ya, karena di luar sholat itu hukumnya lebih fleksibel ya. Dan yang dituntut dari kita adalah melaksanakan sujud tilawahnya saja ya. Jadi kalau kita langsung sujud ketika mendengar maka itu sudah cukup ya. Dan ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama juga, tapi ini yang lebih dekat Allahu taala alam ya, tidak perlu takbir dan juga tidak perlu sujud. Jadi langsung saja ya melaksanakan sujud, kemudian membaca zikir yang diajarkan, yaitu sajada wajhihi lillahi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kita bangun lagi dan tanpa salam. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, penanya berikutnya ada Bapak Surya di Sambas. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ada Ustadz di kampung kami, dia menyatakan begini, orang yang tidak belajar tasawuf semuanya jangan dikeluarkan oleh bid'ah semua katanya. Apa itu tasawuf itu Pak Ustadz? Katanya sebab Nabi tidak tidak memonopoli pendapatnya katanya. Jadi yang dikeluarkan zaman sekarang yang tidak ada sunnahnya pun bisa dilakukan katanya. Karena kalau belajar tasawuf itu tidak ada bid'ah katanya. Apakah itu benar adanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi tasawuf itu berasal dari kata tasawwafa yang berasal dari kata suf ya. Suf itu adalah kain wol ya, kain wol yaitu kain yang agak tebal yang biasa dipakai orang ya saat sedang musim dingin ya. Kenapa disebut sebagai tasawuf dan dinisbatkan kepada pemakaian kain wol? Karena itu adalah jenis kain yang biasa dipakai oleh orang-orang sufi pada zaman dahulu. Maka kemudian ilmu dan prakteknya orang-orang sufi ini disebut sebagai tasawuf, yang intinya sebenarnya adalah pensucian jiwa ya, mensucikan jiwa, membersihkan hati ya dengan banyak beramal soleh dan menghindarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk menghindarkan hal-hal yang sifatnya mubah. Jadi yang haram-haram ditinggalkan, yang makruh-makruh ditinggalkan, termasuk yang mubah pun mereka tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir kebanyakan melakukan hal yang mubah ini akhirnya membuat mereka terlena dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dimaksud dengan tasawuf adalah sekedar pensucian jiwa ya, kemudian
memperbanyak memperbanyak ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat, maka ini adalah sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tasawuf dengan makna yang positif. Tapi kadang-kadang kata tasawuf ini dipakai untuk arti yang lebih dari itu, yaitu bahwasanya ibadah itu harus dengan tarekat tertentu yang kalau tidak pakai tarekat itu maka tidak sah. Atau boleh pakai tarekat lain tapi harus dibatasi, harus A, B, C, D, E, nggak boleh keluar dari A, B, C, D, E ini saja misalnya. Nah maka ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kita kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jalan sanadnya adalah jalan sanadnya Rasulullah SAW. Ya. Bukan tarekat-tarekat yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan baru muncul pada zaman belakangan. Jadi yang tiket untuk bisa mendapatkan surga ya dan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalurnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tarekatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah beliau. Itu yang berhak untuk mengklaim satu-satunya jalan selamat. Adapun tarekat-tarekat yang muncul belakangan ini, maka kalau sampai pada level meyakini bahwasanya ibadah kita tidak sah kecuali kalau kita melewati tarekat-tarekat ini, maka ini adalah ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sudah sampai pada level wahdatul wujud atau hulul. Ya, wahdatul wujud adalah meyakini bahwasanya hamba itu bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hulul itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk ya, atau menjelma menjadi manusia. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, yang kemudian di khazanah sejarah kita di Indonesia ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Ini yang disesatkan oleh para ulama pada zamannya. Nah, jadi ini adalah kesalahan yang fatal yang juga sering dikait-kaitkan dengan tasawuf. Nah, jadi ini yang bisa kita katakan sebagai tasawuf dalam artinya yang negatif, yang salah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan bertentangan dengan ajaran beliau. Bahkan untuk kasus hulul dan ittihad, ya, reinkarnasi atau meyakini Allah menyatu dengan hambanya. Kalau di Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Ya, ini adalah sebuah keyakinan yang dikafirkan oleh para ulama dari masa ke masa. Maka mereka mengkafirkan Syekh Siti Jenar pada masanya. Kemudian para ulama juga mengkafirkan Ibnu Arabi, juga mengkafirkan Al-Hallaj, karena mereka punya keyakinan hulul atau wahdatul wujud ini. Nah, jadi kita harus lihat ya, kalau maksudnya adalah pensucian jiwa berupa memperbanyak ibadah dan menghindari maksiat atau yang makruh atau yang mubah-mubah, maka itu adalah tazkiyatun nufus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah level meyakini harus tarekat A, harus tarekat B, tidak sah yang lain, atau bahkan meyakini wahdatul wujud atau hulul atau reinkarnasi, ya maksud saya adalah mungkin istilahnya bukan reinkarnasi tapi hulul, ya, itu keyakinan bahwasanya Allah bersemayam di jiwa seorang hamba atau Allah merasuk kepada manusia. Ini namanya hulul. Nah, ini adalah keyakinan yang kufur yang tidak boleh kita yakini, ya. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan tadi yang disampaikan oleh saudara penanya, ya barangkali maksudnya adalah dua jenis tasawuf yang kedua ini, ya, yang harus pakai tarekat tidak sah kecuali dengan tarekat tersebut atau tarekat-tarekat tertentu, atau yang diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang salah, apalagi keyakinan-keyakinan yang sampai derajat kufur seperti hulul dan wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti tadi itu, ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik dan mencerahkan. Syukran, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Surya di Sambas. Baik, di sisa waktu yang sedikit masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Edi di Lubuk Linggau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik Bapak, pertanyaannya.
pertanyaan masalah bacaan sholat, masalah ini Pak. Kami ini jadi bingung. Ada yang kita makmum ini harus baca Al-Fatihah, ada yang bilang nggak usah. Jadi yang mana gitu? Sholat yang asar kami Pak ya? ambil. Sholat asar. Sholat, pokoknya sholat wajib gitu Pak. Oh, sholat wajib, iya baik. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, singkat saja ya, Bapak kalau mungkin agak bingung ya, kok ada yang bilang A, ada yang bilang B. Memang permasalahan makmum membaca di belakang imam ini adalah salah satu permasalahan fikih yang paling pelik. Jadi mohon dimaklumi ya kalau barangkali ustadz-ustadz pun jawabannya berbeda-beda karena memang ini termasuk permasalahan yang paling pelik dan dalilnya cukup banyak dan kelihatan saling bertabrakan. Ya. Seperti misalnya dalam mazhab Syafi'i ya mereka mensyaratkan harus baca, ya harus baca paling tidak Al-Fatihah, ya, paling tidak Al-Fatihah, termasuk ketika imam sudah membaca dengan keras. Ya, ini pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur, yang kita biasa dengar dari kecil. Jadi tetap harus membaca, meskipun imam sudah membacanya dengan keras. Nah, ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwasanya kalau imam sudah membaca dengan keras maka makmum cukup menyimak dan tidak wajib untuk membacanya, termasuk Al-Fatihah. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla khalfal imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuk dia. Ya, kemudian kita ini kan dalam Islam ya, kita diajarkan untuk menghormati orang yang sedang berbicara atau membaca. Maka ketika imam sedang membaca, maka hendaknya kita menyimak. Dan menyimak itu, dengan menyimak itu kita seolah-olah sudah membaca, karena menyimak itu sebenarnya membaca plus. Kita ikut menyimak bacaan imam berarti kita ikut membaca. Ya, maka ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang kemudian mencukupkan diri ya untuk sholat yang dikeraskan seperti sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya ya, maka kalau imam membaca dengan keras berarti kita cukup untuk menyimak saja dan tidak wajib untuk membaca, termasuk untuk Al-Fatihah. Dan ini wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya ya. Saya lebih cenderung dengan pendapat ini, dan ini yang saya sampaikan. Kalau ada orang yang bertanya, saya memilih pendapat yang kedua ini, yaitu membedakan antara sholat yang dikeraskan dengan sholat yang tidak dikeraskan. Untuk sholat yang dikeraskan maka kita cukup untuk menyimak bacaan imam saja dan tidak wajib untuk membacanya sendiri. Demikian wallahu ta'ala alam. Tapi sekali lagi masalahnya adalah masalah ikhtilafiyah yang sangat pelik. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Edi di Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz, dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, biiznillah. Ya, demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada. Berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat dijawab pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kami mengajak Anda semua untuk mengikuti live interaktif Fatwa TV berikutnya pada pukul 8 malam bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA, hafizahullahu ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com, tanya jawab. Dan kemudian bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak Anda semua, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, kami mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi